Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti gerak pada hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan ini sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali yang bersel satu. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut bagaimana gerak pada tumbuhan dan macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, gerak sendiri merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Nah, gerak ini terjadi karena adanya kehidupan seperti pada tumbuhan. Kan tumbuhan itu hidup. Nah, adanya kegiatan pertumbuhan ini dan juga pada perkembangan dari makhluk hidup. Intabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan yang paling sederhana. Tumbuhan memiliki kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang ada. Nah, rangsangan yang mengenal tumbuhan ini akan ditanggapi oleh tumbuhan. Gerakan yang dilakukan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya pada ujung akar, pada ujung tunas, pada bagian lembar daun. Nah, kita kemudian akan membahas tentang macam-macam gerak. Secara umum gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak endonom. Nah, gerak endonom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak endonom ini ada dua, yaitu gerak nutasi dan higroskopis. Gerak nutasi di sini merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Contohnya gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla. Yang kedua yaitu gerak hidrokopis. Nah, gerak hidrokopis ini adalah bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan, pecahnya kulit kacang buncis, pecahnya kulit kacang kedelai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu gerak etionom. Nah, gerak etionom di sini merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Gerakan etionom ini disebut juga dengan gerak esionom. Nah, rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, gravitasi bumi, dan zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, buah, atau bagian dari organ tubuh lainnya. Berdasarkan arah respon, gerak otonom ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Selanjutnya yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trope yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika responnya menjauhi disebut tropisme negatif. Contohnya, gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, dan gerak akar menuju air. Ditinjau dari rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari gerak fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga sebagai gravitropisme. Gerak geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar.
Gerak yang negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air. Yang keempat yaitu gerak tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan. Contoh dari tigmotropisme itu adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya dan pada Bunicia ovate. Yang kelima yaitu gerak kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Yang keenam adalah gerak termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh dari termotropisme itu adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya mencapai -1 derajat Celcius. Yang terakhir adalah skototropisme, berasal dari bahasa Yunani, yaitu skotos berarti kegelapan, adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan, misalnya beberapa tumbuhan tropisme yang merambat. Gerak nasti pada tumbuhan adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti menutupnya daun putri malu, membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Macam-macam gerak nasti itu ada 6. Yang pertama gerak fotonasti, yang kedua gerak niktinasti, yang ketiga gerak semosnasti, yang keempat gerak termonasti, yang kelima gerak haptonasti, yang keenam yaitu gerak nasti kompleks. Nah, pertama yaitu gerak fotonasti, di mana gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contoh, mekarnya bunga pukul 9 pada jam 9 dan mekarnya bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari dan menutup pada waktu pagi hari. Yang kedua yaitu gerak niktinasti, di mana gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilahnya niktinasti ini dari bahasa Yunani yaitu nux, yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Nah, daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengantukkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari atau pagi hingga menjelang sore hari. Tanaman kembang turi yang daunnya menutup atau gerak tidur menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Selanjutnya yaitu gerak semonasti, di mana gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tigmonasti berasal dari bahasa Yunani juga yaitu tigma yang berarti sentuhan. Gerak tigmonasti disebut juga dengan semonasti. Jika hanya satu anak daun dirangsang, rangsangan itu diteruskan ke seluruh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Kegunaan respon ini diduga bahwa pelipatan anak daun akan mengagetkan dan mengusir serangga sebelum mereka memakan daunnya. Misalnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu lebih
waktu lebih kurang 10 menit. Mekanisme karena ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Selanjutnya yaitu gerak termonasti. Adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu seperti bunga tulip. Bunga-bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan akan menutup kembali jika suhu itu menurun. Selanjutnya yaitu gerak haptonasti. Adalah gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tumbuhan sejenis perangkap lalat. Bila ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga lalat akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Yang terakhir yaitu gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu air, dan zat kimia. Contoh seperti gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak taksis. Apa sih gerak taksis itu? Taksis merupakan seluruh atau bagian tumbuh-tumbuhan yang berpindah tempat dan arah pindahnya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak taksis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fototaksis, yang kedua yaitu kemotaksis. Nah, apa sih pengertian fototaksis itu? Nah, fototaksis merupakan gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya itu pada klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu kemotaksis. Nah, apa sih kemotaksis itu? Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya itu seperti spermatozoa yang bergerak menuju sel telur. Pada peristiwa perubahan atau metagenesis, tumbuhan lumut Biropota, sel telur ovum mengeluarkan zat kimia, yaitu gula dan protein, yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Contohnya adalah seperti gambar yang ada di slide selanjutnya. Kemudian, modifikasi reaksi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Perilaku geotropis dari sebuah organ tidaklah tetap dan tidak dapat diubah. Ia dapat diubah oleh sekumpulan kondisi. Jika satu dapat diubah oleh sekumpulan kondisi, jadi satu organ bisa memodifikasi reaksi geotropis organ lainnya. Misalnya pengaruh apex dari sumbu utama, ortogeotropis, pada cabang-cabang latelar, plogotropis, sebuah situs yang erat dengan dominasi apikal. Jika posisi apikal dari sumbu utama beberapa pohon monopodial, misalnya Pinus strobus, dihilangkan, cabang-cabang lateral yang berdekatan akan meninggalkan pertumbuhan mirip mereka dan menjadi vertikal, geotropis negatif. Mungkin hanya ini dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.